Siap. Siap. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, baik. Bapak buka. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, oke. Jadi sebelum kita mulai, ya, Bapak minta satu kesediaan dari kalian untuk membuka doa pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak minta kepada siapa ya? Sandri, silakan Sandri pimpin doa dulu. Ya. Bapak dan teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, dari awal dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, puji dan syukur, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala berkat serta perlindunganmu sepanjang aktivitas kami, istirahat kami pada malam hari tadi. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat kembali menikmati hangatnya udara pagi dan pada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, oke, terima kasih kepada Sandri. Ya, sebelum Bapak mulai, Bapak minta dulu, Bapak mau kondisikan kelas kalian dulu. Coba silakan berdiri dulu. Ya. Ya. Mana ketua kelasnya? Oke, coba ketua kelasnya ke depan. Ya. Bapak minta tolong dicekkan kerapiannya dan meja dan kursinya, lalu kebersihan kelas pastikan semua sesuai, ya. Siswanya harus rapi, kebersihan kelasnya dan kerapiannya. Oke, tolong Bapak bantu dulu. Oke, sudah? Ya, oke. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Silakan duduk. Ya, oke, baik. Bapak absen dulu. Silakan didengarkan namanya terlebih dulu. Agustina Francona, Ejelina Jessica, Anju, Anugrah, Balo Antoni, Damasus Pajar, Emmanuel, Fani, Febrianto, Franciscus Yosef, Giovanni, Helpika, Ifrandi, Isabella, Kirenius. Sesuai dengan jadwal pelajaran kita pada hari ini, ya, terkait dengan KKA, coding atau kecerdasan artifisial, ya. Materi kita ini ya menyangkut dengan KKA yang pernah kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat ya? Kira-kira kondisi kalian yang mana? Sehat. Ada yang kondisinya sakit? Ya, kalau ada yang kondisinya kurang sehat kan, Bapak kasih dispensasi, boleh tidak ikut di jam pelajarannya Bapak. Sehat semua ya? Oke. Nah, selain tadi kondisi kesehatan, ya, ada ekspresi yang mewakili diri kita. Nah, coba dari ini, yang mana kira-kira? Hah? Ada happy. Ya, coba yang happy angkat tangan dulu. Oke. Ya. Ceria? Ya. Kalau happy dengan ceria ini kurang-kurang lebih lah ya. Mana tahu ada yang kesal dan sedih? Hah? Maru Imang ini kayaknya kelihatan kesal dan sedih ya. Ya. Oke. Oke, baik Bapak lanjutkan.
Nah, sebagai awal ya, Bapak kasih pengantar sedikit supaya membakar semangat kita. Kita menyanyikan dulu lagu nasional ya, dengan tujuan supaya kita cinta terhadap negeri ini ya. Nah, oke, Bapak minta kita berdiri semua ya. Nanda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, hari mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Nah, jadi sesuai dengan pelajaran kita ya, KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini pasti menyangkut dengan teknologi. Nah, apalagi kalian semua hampir rata generasi Gen Z. Ya, generasi Gen Z. Nah, maka Bapak pastikan kepada kalian yang rata-rata generasi Gen Z harus melek teknologi. Ya, jangan sampai yaitu tadi tertinggal. Ya, kalian bukan hidup di zaman era-era tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka perlu kita adaptasi, penyesuaian ya dengan zaman. Ya, penyesuaian dengan zaman, bagaimana kita mengikuti perkembangan teknologi saat ini ya. Nah, jadi dengan kita melihat banyaknya perkembangan teknologi ya. Nah, perkembangan teknologi ini bagian dari pelajaran kita, yaitu coding dan KA, kecerdasan artifisial. Nah, karena segala bentuk aktivitas ya orang-orang, masyarakat, khususnya kita di kalangan pendidikan itu sangat terbantu ya dengan adanya perkembangan teknologi. Salah satunya adalah kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ya, ini sangat membantu sekali. Nah, tetapi perlu lagi Bapak ingatkan ya, seperti yang Bapak pernah katakan, kita belajar teknologi itu ada etikanya, ada aturannya. Ya, jadi jangan sampai ya kita menggunakan teknologi, nah lalu tidak ada batasan-batasan atau etika-etika yang harus kita perhatikan. Nah, ini penting sekali. Ya. Karena kita lihat banyak di media sosial itu ya seliwiran-seliwiran ya digunakan tidak semestinya. Nah, maka oleh karena itu Bapak mengingatkan kepada semua siswa ya, gunakan teknologi, ikuti teknologi ya sesuai dengan zaman dan sesuai dengan etika. Ya. Jelas ya? Nah, ice breaking lintas. Ya, kira-kira menurut kalian ya sesuai ya dengan pembelajaran kita pada hari ini ya. Pasti barang ini, aplikasi ini atau platform yang Bapak tampilkan ada yang kenal, ada yang tidak. Coba Bapak minta dulu ya. Ifrandi. Ya. Dari beberapa gambar ini mana yang kamu ketahui? ChatGPT. ChatGPT. Yang mana ChatGPT-nya? Yang di atas bagian tengah. Yang ini. Ya. Oke. Coba Vincent, mana lagi yang kamu kenal dari platform yang ada di depan ya, yang kamu kenali? Di bagian depan
sebelah kanan. Meta AI. Meta AI. AI. Yang mana? Yang bulat, Pak. Yang bulat. Ini ya? Ya. Meta AI. Satu lagi perwakilan dari perempuan. Coba pada Marlina Kadang. Yang segi 4. Yang mana? Ini? Paling atas? Ini? Ini? Oh, yang bintang. Ini. Ya, itu apa? Gemini. Nah, berarti platform ini ya sudah sangat familiar ya? Nah, oke. Kita cek betul tidak. Nah, kemudian tambahan lagi ya, ada beberapa platform yang termasuk platform AI ya, yang sangat membantu sekali kita. Yang familiar sekali kan ChatGPT ya. Nah, sekarang ya ini kita lihat bersama. Betul? Ya. Jadi yang paling familiar itu Gemini, ChatGPT, si Meta ya. Kemudian tadi ada yang belum sebutkan tadi ya. Ada DeepSeek, ada Mid Journey ya, Perplexity dan Grok. Yang terakhir Claude ya. Tapi yang paling familiar tadi yang kalian sudah sebutkan tadi. Ya. Nah, sama yang pada pertemuan kita minggu lalu. Kita membuat konten kreatif ya. Konten kreatif kita membuat secara kolaborasi. Ya kan? Ada berapa platform yang kita gunakan kemarin? Ada 2. Apa saja? Iya, ChatGPT dan Canva. Nah, sangat membantu tidak itu? Sangat membantu. ChatGPT itu dia membantu dalam membuat apa kemarin itu? Iya. Jadi kita membuat ilustrasi sangat membantu sekali. Nah, lalu Canva-nya yang membantu apanya? Untuk mendesain. Nah, jadi sangat membantu sekali. Nah, oke, baik Bapak lanjut. Nah, baik, tadi kita telah bermain tentang tebak gambar, ya, tebak gambar yang menyangkut dari beberapa platform AI atau KA yang sering digunakan. Sama halnya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenal kecerdasan artifisial. Ya, nah tadi hanya beberapa saja tuh yang kalian sebutkan kan? Ya, kenapa? Itu yang paling familiar sekali. Nah, tapi ternyata banyak sebenarnya berbagai platform atau aplikasi-aplikasi yang berbasis AI. Ya, nah maka sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan belajar mengenal, ya, kita akan belajar mengenal KA atau kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan, ya. Nah, lalu bagaimana karakteristik dan cara kerjanya, ya, karakteristik dan cara kerjanya. Kemarin kita coba membuat konten kreatif itu awalnya, ya, kita kan kolaborasikan tuh kan, kita kolaborasikan. Kamu mengoperasikan masih bingung, betul tidak? Ya, mana tools-toolsnya yang harus kita gunakan, lalu mana pola-polanya seperti apa untuk membuatnya. Nah, tapi karena kita dituntut harus bisa mengoperasikan, kita bisa mengaplikasikan, ya, sehingga bisa keluar hasil akhirnya, outputnya, ya, sesuai dengan keinginan kita, yaitu membuat tentang konten kreatif, ya. Nah, kembali lagi Bapak mengulangi bahwa pembelajaran kita hari ini yaitu kita ingin mengenal, ya, mengenal KA, ya. Nah, lalu, ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, ada beberapa poin. Yang pertama, melalui kegiatan observasi terhadap aplikasi kamera siswa dapat menganalisis fitur kamera HP dengan penjelasan yang tepat, ya. Lalu yang kedua, melalui pengamatan terhadap aplikasi kamera yang ada di ponsel, siswa mampu menganalisis fitur dan karakteristik KA yang ada di aplikasi tersebut dengan tepat.
Lalu yang ketiga, melalui kegiatan analisis karakteristik KA pada kamera ponsel, siswa mampu menganalisis karakteristik KA dengan contoh yang ditemukan dengan tepat. Nah, maka nanti ya Bapak sudah memberikan izin HP ya, salah satu media yang membantu kita. Ini salah satu perangkat yang sifatnya ya KA, yang bersifat AI. Ya kan? Nah, karena bagaimana kita mengoperasikan HP itu ya, karena sudah gadget atau ponsel cerdas. Betul tidak? Ya. Karena kalau kita melihat ini perkembangannya HP, ya, perkembangan HP sampai saat ini mengalami pengembangan tidak? Nah, dan kita khususnya untuk kalian sudah merasakan bagaimana pengembangan HP itu ya lebih maju karena dikembangkan. Kalau dulu ada HP yang tidak punya kamera sama sekali, ada HP yang tidak bisa paling hanya sifatnya nelpon, SMS, ya kan? Nah sekarang apa yang menjadi keinginan kamu? Bisa, ya, karena sudah terjadi perkembangan teknologi khususnya di HP. Nah maka hari ini ya perangkat HP kita yang kita gunakan nanti ini yang menjadi ya bahan kita nanti. Misalnya kamera HP, kita menganalisis, kok bisa kamera HP itu mendeteksi wajah kita, ya. Nah, jadi melalui kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, dengan 3 tujuan ini, yaitu dengan kata kerja operasional kita menganalisis, mengamati, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak ingatkan ya, kegiatan hari ini ya, tadi tujuan pembelajaran Bapak sudah sampaikan. Ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Ya. Memecahkan masalah, diskusi kelompok dan presentasi. Nah, jadi nanti pemecahan masalah ini nanti Bapak akan tampilkan video, silakan kalian simak nanti. Nah, kemudian nanti Bapak akan mengorganisasikan membentuk kelompok. Nah, nanti akan ada kegiatan presentasi. Ya, jadi silakan diikut, disimak dengan baik ya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, lalu lanjut. Ya, Bapak kasih pemantik sedikit ya. Sebutkan aplikasi berbasis AI atau KA yang ada di ponselmu. Seberapa sering kamu menggunakannya, untuk keperluan apa kamu menggunakannya? Ya, jelas pertanyaan di atas? Jelas, Pak. Ya, coba Petrus berdiri. Nah, pertanyaannya ya jelas di depan? Ya, silakan coba dijawab. Aplikasi atau AI yang bisa digunakan itu Pak. Terus? Menurut saya itu untuk mengerjakan tugas. Ya, ada lagi? Dan kalau di pelajaran coding ini Pak, kita bisa mengambil codingannya untuk menggunakan apa namanya? Kode. Ekod, ya, untuk bahasa programan ya, Python ya. Oke, ada lagi? Oke, kita berikan plus dulu. Ya, satu lagi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di ponsel kita itu banyak beberapa aplikasi-aplikasi pendukung yang sifatnya AI. Ya. Coba Balau Antoni, ya. Oke, baik. Aplikasi berbasis AI yang ada di HP saya itu salah satunya ChatGPT pastinya. Itu digunakan misalnya saya kesulitan dalam membuat tugas misalnya, kurang paham mengenai soal yang akan diberikan kepada saya dari Bapak Ibu guru. Itu yang pertama. Kemudian misalnya ingin melakukan seperti teman kita Petrus sudah jelaskan, misalnya ingin membuat bahasa program tetapi belum memahami lebih dalam mengenai apa itu bahasa program. Melalui ChatGPT kita akan mempelajari lebih dalam mengenai bahasa program dan akan diberikan step by step apa itu bahasa program saja, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita berikan applause ya.
Nah, jadi kembali lagi Bapak ulangi bahwa gadget atau ponsel yang sekarang di hadapan kalian ini yang akan menjadi media kita, ya, yang menjadi pembelajaran kita, menjadi bahan ajar kalian, ya, salah satu perangkat yang berbasis AI. Tidak cukup sampai situ, softwarenya banyak loh, aplikasi-aplikasinya. Tadi sudah disebutkan tadi kan, ChatGPT, ya, dan sebenarnya ada kamera-kamera yang sifatnya 360. Nah, ini yang jahat sekali nih, ya. Yang pokoknya yang ya bisa diedit sesuai dengan permintaan. Ya kan? Nah, dipermak lagi, ya kan, dipercantik lagi, yang kasar jadi mulus, ya kan? Nah, yang gelap dikasih cerah, betul tidak? Ya, kira-kira itu AI tidak punya kerjaan itu. AI kan? Nah, ada ambil adil dari aplikasi AI itu sendiri, ya. Jadi memang betul-betul sangat membantu sekali, ya. Nah, lanjut. Nah, seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan, inti kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama kita akan menganalisa masalah, ya. Nah, lalu nanti kalian diskusi kelompok, lalu presentasi. Nah, jadi nanti setelah ini kita akan membentuk kelompok, tapi sebelumnya simak, dengarkan dulu video yang Bapak tampilkan di depan. Nanti Bapak minta tolong ditanggapi, tolong komentari video yang kalian simak ini. Jelas ya? Oke. Our home, the Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. EIP9 pantauan berfungsi lokasi EIP9 didudukkan di Presiden RI Prabowo Subianto saat pada di Monas ataupun EIP9 Udah deh, Bapak lihat tidur kau. Jangan kau tidur. Hukum juga. Baik, yang olahraga hanya kelas 12B. Selain 12B, Coba kamu ke meja piket, suruh matikan dulu yang sound system di sini ya. Lihat belakang. Ya, oke, baik. Sudah disimak tadi video singkat tadi? Sudah ya? Nah, kira-kira ada tidak hubungannya dengan AI atau KA? Ada? Ya, oke. Berdasarkan yang kalian simak tadi, Bapak minta ada yang bisa mengomentari, ya? Silakan. Angkat tangannya. Ya. Saya, Pak. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi video yang baru saja kita simak, kalau dikaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini, dalam melakukan sesuatu itu kan, kalau misalnya melakukan bahasa program. Bahasa program itu dilakukan misalnya komunikasi antar mesin, tetapi itu juga
dideteksi oleh manusia. Itu juga seperti itu juga yang baru saja kita tonton. Dalam mendeteksi bom di suatu truk yang baru saja kita nonton melalui robot, itu robotnya tidak bekerja sendiri, melainkan deteksi melalui manusia dan kerjanya juga komunikasinya melalui antar mesin. Jadi teman-teman, dalam melakukan sesuatu itu, terutama dalam AI, itu tidak bekerja sendirian, melalui komunikasi antar mesin dan deteksi dari manusia. Sekian dari saya. Oke, baik, luar biasa. Silakan duduk, kita berikan close ya. Terkait dengan masalah, oke, ya. Kita temannya tadi sudah menanggapi ada dua robot anjing pelacak yang sederhana, itu dikembangkan ya. Nah, itu dikembangkan kan. Nah, bagaimana kerja dari robot anjing tadi dan robot manusia tadi itu berkolaborasi. Terjadi berkolaborasi kan? Ya, antara manusia dengan robot tadi, ya. Nah, robot itu dikembangkan. Nah, dikembangkan oleh manusia dengan kecerdasan artifisial tadi, ya. Nah, jadi apa yang tadi dikaitkan oleh rekan kalian, nah ini juga tadi kalau Bapak melihat, masih ingat CPL kita, ya, 8 profil lulusan, ya, capaian profil lulusan. Ada berapa? Ada 8. Apa saja? Oke, salah satunya tadi, ya, ada komunikasi, bernalar kritis, berkolaborasi. Nah, tadi dua teman tadi, kira-kira capaian profil lulusannya ada muncul tidak? Ada. Apanya yang muncul tadi? Apa? Komunikasi. Belum ada kolaborasi ya, no. Ya, apa? Kiren, kau nggak fokus kau ini, ya. Yang kita lihat dari teman tadi, ya, komunikasi. Bagaimana dia punya keterampilan komunikasi yang baik. Dia memaparkan dengan pemahaman setelah melihat masalah, ya, yang menyangkut video tadi yang Bapak tampilkan. Tidak semua orang punya keterampilan komunikasi yang baik di depan orang, ya kan? Nah, lalu nalar kritisnya muncul tidak? Muncul ya? Nah, bagaimana tadi dua rekan kalian memperlihatkan itu. Nah, maka sepanjang kegiatan belajar kita nanti, ya, itu bisa harus muncul. Itu bisa harus kelihatan ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, silakan dibaca dulu. Rani sedang berfoto bersama teman-temannya di ruang kelas yang agak gelap. Saat menyalakan kamera HP, ia melihat kamera otomatis menyalakan mode malam. Ya. Di settingan ponsel itu ada ya? Nah, tuh. Sehingga foto tetap terlihat terang. Setelah itu kamera juga langsung mengenali wajah Rani dan teman-temannya, lalu memberi efek agar wajah terlihat lebih halus. Nah, memberi efek, ya, berarti ini sudah dilakukan settingan, ya, sudah dilakukan editing, ya kan? Nah, jadi menurut kamu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kamera dilengkapi dengan AI. Ya, gantiannya kalau si Sandri sudah, coba teman yang lain. Dewi, silakan Dewi, berdiri Dewi. Ya, menurut kamu dari narasi di atas, ya, yang sudah kita baca tadi, yang Bapak sudah bacakan tadi, menurut kamu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, sudah berhubungan dengan AI. Terus? Tanpa AI tidak mungkin kameranya itu bagus karena AI ini bisa membantu contohnya Bapak katakan tadi membantu memperhalus wajah seseorang maupun kamar tapi bisa memberikan wajah yang halus. Ya. Dengan keadaan tadi, ya, dikatakan tadi di situ. Di ruang kelas yang agak gelap. Rani berfoto di ruang kelas yang gelap. Pada saat dijepret,
hasilnya bagus. Berarti dia menyesuaikan keadaan terhadap objek yang diambil. Betul tidak? Ya kan? Nah, dia menyesuaikan dengan apa tadi? Mode gelap. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Dewi bahwa itu ada campur tangan di situ yang berhubungan dengan AI. Ya. Kalau HP dulu tidak ada mode gelapnya. Ya, apalagi yang model HP yang kayak model batu gosok itu. Ya kan? Pakai senter dulu kan? Nah, sekarang perangkat kita ini perangkat ponsel sekarang berbasis AI. Jadi berbasis Android itu dia berusaha mengembangkan. Makanya semua merek-merek HP itu terus berusaha mengembangkan. Ya, dia kembangkan yang mana kelebihannya, misalnya Samsung seri berapa, nanti di atasnya ada lagi. Jadi terus dikembangkan. Ya, teknologi. Nah, sekarang kita mengorganisasikan kelompok. Nah, ini yang masuk kegiatan berkolaborasi. Nah, silakan dengan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak atur sebelumnya. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan. Minta tolong, Bu. Dibantu. Ya. Nah, baik. Sudah ada bentuk kelompoknya ya. Nah, perhatikan. Nah, jadi nanti tolong tuangkan idemu dan bacalah instruksi pada LKPD. Nah, jadi nanti, ya ini kan sekarang kita dengan kegiatan kolaborasi, dengan kegiatan kerjasama, dengan segala ide, ya silakan dituangkan di LKPD nanti. Silakan kamu melakukan penyelidikan, ya. Setelah kamu melakukan penyelidikan, silakan disajikan. Sajikan nanti di LKPD ini, ya. Nah, setelah kamu sudah menyajikan, diskusikan, nanti kamu akan presentasikan, ya. Nah, untuk hari ini, ya, kita akan lihat kalau misalnya 4 kelompok, ya, kayaknya kalau tidak sempat hanya 1 atau 2 kelompok saja yang maju presentasi. Jelas ya? Ya, oke. Sudah ada? Ini nanti untuk kegiatan observasi. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, nanti ini dikerjakan terakhir ya. Ada yang bertanya, kalian berdiri, saya izin menjawab begitu. Sudah, jangan lama ya. Kerjakan aja langsung. Jadi diberikan sudah ada penjelasannya. Tulis dulu dong. Apa? Tidak. Sama kita Presentasi saja, mempresentasikan di depan. Enggak, kelompok 1. Oke, sudah dapat semua? Ya, jadi Bapak berikan kesempatan, silakan kamu diskusi, menyajikan, ya, tuangkan segala ide yang menyangkut dengan materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, kalau ada yang kurang dimengerti dan dipahami bisa ditanyakan. Karena melalui deteksi otomatisasi manusia. Kelompok ini nanti presentasi ya. Ya, Pak. Cepat jangan lama. Karena ya. Ini LKPD ini dulu dikerjakan. Ini hanya bantuan. Ya, bantuan. Ini referensi aja sih. Ini referensi kita. Nah, ini yang bahan ajar ini sebagai referensi dalam mengerjakan LKPD kalian, ya. Nah, jadi nanti didiskusikan, ya. Nah, jadi nanti ini kelompok ini yang nanti tampil ya. Nah, 2 kelompok. Jadi 2 kelompok aja kita tampil karena kita menyesuaikan waktu.
deteksi otomatisasi. Enggak, otomatis dulu, otomatis baru sasi. Otomatisasi dan komunikasi antar mesin. Nah, Oke, sudah ya. Berdiri aja sebentar. Berdiri aja di situ nanti ya. Sudah didiskusikan? Nah, kan Bapak sudah katakan tadi itu, ini lembar kerjanya. Ini, ya kan? Nah, jadi maksudnya sesuai dengan kegiatan kita, kan kalian berkolaborasi nih. Tujuannya berkolaborasi itu mengembangkan hasil. Ada hasil tidak yang kamu dapatkan dari hasil diskusi? Ada kan? Nah, setelah mengembangkan, ya kamu menyajikan. Nah, lalu menyajikan itu menyajikannya di LKPD. Nah, yang sudah kamu sajikan di dalam LKPD, nanti kamu akan komunikasikan atau presentasikan. Bisa ya? Nah, jadi dua kelompok dari ini ya. Oke, sudah? Ya. Nah, kembali lagi Bapak mengingatkan. Nah, jadi ini posisi kita dalam posisi berkolaborasi kelompok. Ya, LKPD tadi yang sudah Bapak berikan. Nah, itu tujuannya kamu kembangkan. Ya, melalui diskusi. Setelah kamu kembangkan hasil diskusimu kamu sajikan. Setelah kamu sajikan, ya, pasti Bapak yakin kamu pasti melakukan penyelidikan, betul tidak? Kamu penyelidikan, kamu menganalisa, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Nah, setelah itu nanti kamu harus bisa mampu mengkomunikasikan. Ada kelompok yang sudah siap? Oke, kelompok santri sudah siap ya? Oke, silakan kelompok santri. Mungkin di situ aja kali ya, di situ aja. Ya, boleh di situ aja. Ya. Nah, baik, teman-teman, karena sekarang kita masuk di sesi presentasi, sambil didengarkan ya pandangannya di kelompok ke sana, di kelompok 2, ya. Kita dengarkan apa yang mereka sudah sajikan, ya. Nah, kali ini akan mereka komunikasikan dan sampaikan, ya, sesuai dengan apa yang sudah mereka diskusikan. Oke, baik, Bapak persilahkan. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami mengenalkan diri kami. Nama saya Nurul. Kenalkan nama saya Alfamudiyati. Perkenalkan nama saya Siti Rasul. Perkenalkan nama saya Santiago. Kenalkan nama saya Petrus. Dan perkenalkan nama saya Vincent Sispalara. Jadi, pada pagi hari ini kami akan presentasikan mengenal kecerdasan artifisial atau AI. Sebelumnya teman-teman, kita harus mengetahui apa itu kecerdasan artifisial atau AI. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau software untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia. Jika mesin biasa hanya bekerja sesuai perintah, maka mesin dengan KA bisa belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan otomatis, dan beradaptasi dengan situasi baru. Contoh sederhananya itu salah satu mesin biasa, yaitu kalkulator. Kita hanya menghitung sesuai input saja, maka mesin dengan KA itu akan langsung mendata apa yang kita input. Seperti 1 ditambah 1. Pasti kita ingin mencari tahu jawabannya. Dari situ langsung muncul jawabannya. Asal kita mengikutnya aja, hasilnya sudah didapatkan. Terus contoh yang kedua, mesin dengan KA, kamera HP, bisa mengenali wajah, menyesuaikan cahaya dan memberi efek otomatis. Adapun kasusnya, yaitu Rani sedang berfoto bersama teman-temannya di ruang kelas yang agak gelap.
saat menyalakan kamera HP, ia melihat kamera otomatis menyalakan mode malam, sehingga foto tetap terlihat terang. Selain itu, kamera juga langsung mengenai wajah Rani dan teman-temannya, lalu memberi efek agar wajah terlihat lebih halus. Rani penasaran dan bertanya, kok kamera HP bisa tahu kalau di depannya ada wajah manusia? Bagaimana kamera bisa otomatis mengatur cahaya supaya foto tetap jelas walaupun gelap? Apakah kamera itu punya kecerdasan seperti manusia? Permasalahannya, mengapa kamera HP bisa mengenai wajah? Jawabannya teman-teman, karena kamera HP dilengkapi dengan AI face atau pengenalan wajah yang mampu mengenali pola wajah manusia dengan membandingkan data visual. Lalu permasalahan yang keduanya, bagaimana kamera bisa mengembali keputusan otomatis seperti mengatur cahaya atau memberi efek? Jawabannya teman-teman, karena kamera menggunakan algoritma pengenalan kondisi cahaya. Saat mendeteksi ruang gelap, sistem otomatis menyalakan mode malam untuk menambahkan pencahayaan. Ya, cukup ya. Ya, oke. Sudah ada lagi yang ingin sampaikan? Oke, cukup. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ya, oke. Silakan duduk, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Ya. Nah, jadi apa yang dipresentasikan ya, dikomunikasikan oleh kelompok 1, kalau Bapak menangkap tadi ya, ada unsur algoritmanya. Ya. Nah, bagaimana sistem kerja ya? Kemarin kan kita sudah mempelajari sih bagaimana pola algoritma pemecahan satu masalah ya, secara berurut ya. Ya, bagaimana kronologisnya, situasinya. Nah, kemudian dia menyelesaikan secara sistematis, lalu logis, masuk akal. Nah, begitu sistem kerja dari kamera tadi. Nah, lalu tadi disampaikan kamera itu dia memiliki sensor autofocus. Dia mengenali wajah. Nah, maka sekarang itu hati-hati ya. Sekarang ya, dengan adanya kamera itu ya sangat membantu sekali, apalagi di dalam hal kejahatan. Ya. Nah, begitu ya. Oke, kelompok 2. Nah, nanti untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ya, karena kita mengingat waktu, tinggal beberapa menit lagi nanti pertemuan selanjutnya ya, sekaligus dengan materi selanjutnya nanti akan kita bahas. Ya, terakhir untuk kelompok 2. Bapak persilakan kepada kelompok kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai diskusi kami, yaitu mengenal kecerdasan artifisial. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Balau Antoni. Perkenalkan, nama saya Agustina. Perkenalkan, nama saya Anju. Perkenalkan, nama saya Fitria Nova. Perkenalkan, nama saya Enjo. Oke, baik. Menganalisis masalah. Rani sedang berfoto bersama teman-temannya di ruang kelas yang agak gelap. Saat menyalakan kamera HP, ia melihat kamera otomatis menyalakan mode malam atau night mode, sehingga foto tetap terlihat terang. Setelah itu, kamera juga langsung mengenali wajah Rani dan teman-temannya, lalu memberi efek agar wajah terlihat lebih halus. Rani penasaran dan bertanya, kok kamera HP bisa tahu kalau di depannya ada wajah manusia? Kemudian penasaran dan bertanya yang kedua, bagaimana kamera bisa otomatis mengatur cahaya supaya foto tetap jelas walaupun gelap? Kemudian, apakah kamera ini punya kecerdasan seperti manusia? Permasalahannya, mengapa kamera HP bisa mengenali wajah? Menurut kelompok kami, karena kamera dilengkapi dengan AI face,
recognition yang mampu mengenali pola wajah manusia dengan membandingkan data visual. Permasalahan yang kedua, bagaimana kamera bisa mengambil keputusan otomatis seperti mengatur cahaya atau memberi efek? Menurut kelompok kami, kamera menggunakan algoritma pengenalan kondisi cahaya. Saat mendeteksi ruangan gelap, sistem otomatis menyalakan night mode untuk menambah pencahayaan. Permasalahan yang ketiga, karakteristik KA apa saja yang bekerja pada fitur kamera HP? Menurut kelompok kami, mengenali pola wajah, cahaya, objek, membuat keputusan, menyalakan mode malam, memilih fokus, otomatisasi, memberi filter atau efek tanpa perintah manual, belajar dari pengalaman, semakin sering digunakan semakin akurat. Menurutmu, apa manfaat dan dampak fitur kamera pintar dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kami, membuat hasil foto lebih bagus tanpa pengaturan manual, membantu keamanan dengan face unlock, memudahkan dokumentasi di kondisi gelap, dan menjadi lebih praktis dan hemat waktu. Oke, sudah? Kesimpulannya, apa yang membuat kamera HP termasuk lengkap dengan kecerdasan artifisial? Menurut kami, kamera tidak hanya mengambil gambar, tetapi juga menganalisis data visual, wajah, cahaya, objek, dan membuat keputusan otomatis berdasarkan hasil analisis. Apa karakteristik KA yang paling penting untuk kamera pintar? Mengapa? Mengenai pola, karena kamera harus bisa membedakan wajah, objek, dan cahaya, membuat keputusan otomatis agar menghasilkan foto selalu optimal tanpa campur tangan manual. Oke, sudah baik. Nah, jadi inti dari diskusi kalian bagaimana tadi? Coba diulangi kembali. Ya, diulangi kembali bagaimana inti dari diskusi kalian dari permasalahan soal kamera tadi. Ya. Tadi Bapak mendengar ada keputusan secara otomatis. Nah, berarti ya kamera itu sistem kerjanya seperti apa? Apa? Ya, membuat keputusan. Bekerja secara Otomatisasi. ya. Nah, lalu lanjut. Otomatisasi, belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, apalagi Mengenali pola. mengenali pola. Itu saja, Pak. Ya, jadi Bapak tambahkan ya. Jadi sistem kerja dari kamera itu secara otomatis. Nah, tetapi ya, itu tadi ada unsur yang pertama, dia mengenal autofocus dulu, wajah, lalu cahaya dan objek, lalu mengambil keputusan. Ya, nah itu runtut, algoritmanya ada. Jelas ya? Ya, oke. Oke, silakan kelompok 1 ya sudah memaparkan. Kita berikan applause dulu dari kelompok 1 sudah memaparkan. Ya, oke, silakan duduk. Nah, oke. Bapak lihat dari tadi sedikit tegang ya. Kita ice breaking sedikit ya. Ya, oke. Oke. Silakan kita lihat.
Fokus ya. Nah. Ya, harus dikomentari suaranya ya. Ah. Mulai. Ada yang salah kayaknya nih ya. Ya, kita ke level sedang. Nah, udah seragam sudah nih, udah kompak sudah. Ada yang salah lagi. Nah, jadi baik, Bapak akan sedikit memberikan penguatan. Ya, jadi kecerdasan artifisial dalam hal ini KA adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia. Ya, seperti yang kalian diskusikan tadi itu bagaimana cara kerja dari kamera. Ya. Nah, jadi jika mesin biasa hanya bekerja sesuai perintah, nah, maka mesin dengan KA bisa belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan otomatis, dan beradaptasi dengan situasi baru. Nah, seperti contoh ya, kalkulator hanya menghitung sesuai input kita. Ya kan? Nah, ini dikembangkan lagi dengan adanya KA. Mesin dengan KA. Jadi, mesin ini perangkatnya. Ya, kirain ya. HP itu perangkatnya. Siapa yang memerintahkan? Si KA. Ya, si KA kecerdasan buatan berkolaborasi dengan manusia. Ya, kamera HP bisa mengenali wajah, menyesuaikan cahaya, dan memberikan efek secara otomatis. KA itu mengambil keputusan secara beruntun. Coba lihat. Dia mengenal wajah, menyesuaikan cahaya, lalu memberi efek, lalu secara otomatis. Ya kan? Nah, lalu masih yang berhubungan dengan karakteristik dari KA itu sendiri, ya. Nah, kita belajar dari pengalaman, ya. KA bisa menjadi lebih baik seiring waktu karena mempelajari data baru, ya. Contoh, kamera HP semakin pintar mengenali wajah, ya. Jadi makanya hati-hati, ya. Jangan berani-berani membuat konten atau membuat membuat aneh-aneh itu di depan kamera, ya. Apalagi kalau dia sudah terintegrasi dengan publik ke media sosial, ya. Nah, lalu mengenali pola. Ya, KA dapat menemukan pola tertentu dari data yang diamati. Contohnya, kamera HP bisa mengenali pola wajah, senyum, atau objek tertentu. Nah, lalu membuat keputusan otomatis, decision making, ya. KA tidak hanya mengenali data, tetapi juga mengambil keputusan dari hasil analisis. Contohnya, kamera otomatis menyalakan, ya, mode malam ketika kondisi gelap. Memahami bahasa manusia, ya, natural language processing, ya. Beberapa KA bisa mengerti instruksi atau teks bahasa manusia. Contoh, ya, asisten virtual menggunakan Google Assistant, ya, Siri bisa menjawab pertanyaan dengan bahasa alami. Nah, lalu yang terakhir otomisasi, ya, atau
automation, ya, KA bisa menjalankan tugas berulang tanpa campur tangan manusia. Contoh, kamera otomatis menambah filter agar hasil foto lebih menarik. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, ya, yang berhubungan dengan bagaimana kita menganalisis sistem kerja dari kamera tadi. Ada berapa tadi? Yang pertama tadi apa? Bagaimana sistem kerja kamera tadi? Yang pertama, mendeteksi wajah. Ya, lalu yang kedua, ya, mengatur pencahayaan, ya, sesuai dengan mode gelap, ya. Lalu yang ketiga, ya, otomisasi, ya, dia bekerja secara otomatis. Nah, inilah, ya, KA itu, ya, berpikir komputasional, salah satunya algoritma, ya. Nah, jadi pada kamera itu, ya, perangkatnya HP, KA-nya itu yaitu tadi, ya, dia bekerja secara otomatis. Nah, jadi ini cara kerjanya, ya, input data masuk, kemudian proses, ya. Nah, jadi studi kasus tadi yang kalian sudah diskusikan tadi, ya, mengenali pola wajah, mendeteksi kondisi, ya, atau situasi, mengadaptasi terhadap lingkungan, kemudian autofokus dan filter otomatis. Ya. Nah, lalu manfaat dari kecerdasan artifisial atau KA, ya, membuat hidup lebih praktis, kamera otomatis, Google Maps, ya, rekomendasi dari YouTube, ya, meningkatkan keamanan, membantu pendidikan dan mendukung inovasi. Jadi memang KA ini sangat membantu sekali. Kita punya aktivitas dalam sehari-hari, kemudian aktivitas kita sebagai pelajar itu juga sangat membantu sekali. Nah, lalu kesimpulan, ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan kita pada hari ini? Ya. Pembelajaran kita hari ini, ya, silakan. Baik, kesimpulan yang bisa saya dapat hari ini, yang pertama saya sangat menyenang Pak, dikarenakan saya lebih mendalami tentang AI dan KA itu sendiri. Seperti dari robot anjing tadi Pak, robot anjing di mana ia bisa dengan sendirinya melacak gong dengan sangat cepat. Lalu bagaimana cara kita menggunakan ponsel di saat dia bekerja seperti saat kita sedang berfoto Pak. Ya. Oke, baik, kita berikan aplaus dulu. Ya. Nah, jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Vincent, ya, mencoba menyimpulkan pembelajaran kita bahwa tadi studi kasusnya memperlihatkan robot anjing dengan robot manusia, ya. Lalu terkait dengan ponsel. Nah, jadi itu bekerja secara otomatis dengan berkolaborasi dengan manusia. Nah, lalu Bapak tambahkan kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini, ya. KA adalah mesin yang bisa belajar, satu, mengenali pola, membuat keputusan dan beradaptasi. Mengenali pola ini masuk di materi informatika, yaitu berpikir komputasional itu abstraksi, mengenali pola, algoritma, ya kan? Nah, lalu karakteristik KA, belajar dari pengalaman, mengenali pola, membuat keputusan otomatis, ya. Nah, lalu cara kerja dari KA, input. Nah, makanya kemarin kita belajar KA itu kita perlu input data dulu, betul tidak? Ya. Setelah kita input data, nanti akan kemudian diproses. Nah, sama juga kalau kita menggunakan
ChatGPT. Mesin itu, perangkat itu, lalu platform itu tadi tidak bisa memerintahkan kalau tidak sesuai dengan perintah atau prompt yang kita gunakan. Betul tidak? Ya, jadi itu. Nah, maka sistem kerja KA itu yang pertama, input. Misalnya, input. Saya menggunakan ChatGPT. Saya input data dulu. Saya input data, Bapak input data, kemudian dipelajari oleh mesin itu. Dipelajari oleh si ChatGPT itu. Setelah itu, ChatGPT itu mengambil keputusan. Nah, sama ini kalau dari kamera. Contohnya, penerapan KA itu di sekitar kita. Nah, kita refleksi sedikit. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Ya, pengenalan. Ya, bagaimana cara kerja dari ya AI atau KA. Jadi AI dengan KA itu sama aja ya. Apakah pengetahuan tentang KA ini penting untuk kita pahami dan terapkan? Sangat penting sekali. Kenapa? Karena dapat membantu kita, Pak. Ya, karena sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, evaluasinya itu nanti kalian kerjakan ya, nanti akan dikumpulkan ya. Itu ada sudah setiap kelompok Bapak sudah kasih. Nanti silakan dikerjakan dan kemudian nanti dikumpulkan. Oke? Nah, untuk selanjutnya Bapak sudah sampaikan 2 kelompok lagi belum maju. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya 2 kelompok ini nanti akan maju ya, dan kemudian setelah itu kita akan melanjutkan ya tentang pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai contoh penggunaan KA di berbagai bidang internet akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Jadi silakan nanti sebelum kita masuk dalam pembelajaran materi ini ya, kalian sudah bisa mengakses atau mencari lebih dulu sehingga kita mudah mendiskusikan nanti pada saat Bapak menjelaskan. Oke? Oke, baik ya. Pembelajaran kita, kegiatan pembelajaran kita hari ini Bapak rasa sudah cukup ya. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, jangan lupa ya untuk evaluasinya itu dikerjakan ya. Nah, lalu untuk refleksinya nanti ya, Bapak kirimkan link. Nanti tolong kamu kerjakan kayak seperti di awal, bagaimana yang kamu rasakan belajar hari ini. Apakah menyenangkan ya? Kita refleksikan diri itu. Jadi refleksi itu bisa refleksi pembelajaran dan refleksi diri pada siswa itu sendiri ya. Oke? Jelas? Ya, oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ya, Bapak minta satu siswa untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Bapak minta kepada Vincent ya menutup kegiatan kita dengan doa. Bapak persilakan. Amin. Oke, baik, demikian untuk pertemuan kita siang pagi hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Silakan tutup.